Hari ini seorang pekerja paruh waktu di sebuah toko kedatangan beberapa orang yang berniat untuk menjara dagangan dan uangnya. Tetapi di saat itu ada gadis yang bernama Okju untuk membeli beberapa cemilan. Okju menyadari ada perampokan di toko ini. Tetapi Okju tidak ingin ikut campur dengan urusan mereka. Sayang sekali salah satu dari perampok itu malah menodongkan sebilah pisau di leher Okju. Dan itu adalah kesalahan yang fatal karena si perampok tidak tahu dia sedang berurusan dengan siapa. Yang pada akhirnya aksi baku hantam pun terjadi. 여기까지 계산 좀 해주시겠어요? Dan scene pun berpindah. Di sini ada beberapa penampilan para penari balet di suatu studio. Salah satu orangnya bernama Ballerina terlihat sedang banyak pikiran. Dan di saat ia menari, ia terjatuh karena kurangnya kefokusan. Kembali lagi kepada Okju, di malam hari dia terlihat susah tidur. Dan tiba-tiba ia mendapatkan panggilan dari teman lamanya yang ternyata adalah Ballerina. Ballerina mengatakan ingin bertemu dan berbincang dengan Okju malam ini juga. Okju mengiyakan ajakan dari sahabat lamanya itu. Ia bergegas langsung pergi menaiki motornya. Dan Okju mampir ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa minuman untuk bertemu dengan Ballerina. Tetapi ketika Okju sampai di depan apartemen sahabatnya itu, tidak ada yang merespon sama sekali. Untungnya Okju mengetahui kode akses untuk masuk ke rumah Ballerina. Dan ketika Okju berada di dalam, ia tidak melihat keberadaan temannya itu. Hingga perhatian Okju teralihkan ketika melihat sebuah kotak di hadapannya. Okju membukanya, dan ia di situ melihat sepatu balet milik Ballerina beserta sebuah surat yang dibuat oleh Ballerina. Isi dari surat itu meminta agar Okju membalaskan dendamnya kepada laki-laki yang bernama Choi. Ballerina juga di situ menyertakan akun Instagram milik Choi. Setelah membaca isi surat dari Ballerina, Okju mencari keberadaan Ballerina. Dan tak disangka, ternyata Ballerina sudah meregang nyawa di kamar mandinya. Setelah beberapa hari kemudian, Okju akan melancarkan aksi balas dendamnya kepada Choi atas kematian Ballerina. Okju mencari akun Instagram Choi dan di hari itu juga Okju langsung membuntuti pergerakan Choi. 너 이번에도 안 나오면 Hingga akhirnya Okju menemukan rumah Choi. Ia membobol pintu rumah Choi dengan sebuah alat. Okju melihat isi dari rumah Choi ini. Di dalamnya terlihat sangat gelap tetapi sangat rapi. Hingga akhirnya Okju menemukan penyimpanan rahasia milik Choi dan membukanya. Betapa kagetnya Okju setelah membuka penyimpanan itu. Ia melihat beberapa topeng dan peralatan untuk melakukan BDSM. Okju membuka satu laci dan di situ Okju menemukan beberapa flashdisk dengan bertuliskan nama-nama wanita. Dan di situ Okju melihat flashdisk yang bertuliskan nama Ballerina. Langsung saja di situ Okju melihat isi dari flashdisk tersebut. Namun betapa terkejutnya Okju ketika melihat isi dari flashdisk itu. Ia melihat sahabatnya Ballerina sedang digrepe oleh Choi yang memakai topeng dengan posisi tidak sadarkan diri. Dan akibat kejadian itu pun, Okju memutuskan untuk menyadap isi rumah si Choi ini. Agar nantinya Okju bisa mendengar lebih jelas kemana si Choi ini akan bepergian. Ketika hari berganti, Okju mendengar percakapan si Choi dengan temannya beberapa hari lagi Choi akan pergi ke suatu tempat dan Okju mencatat semua itu. 혹시? 어, 야, 나
억지로 하자. 여자애들도 잘 주잖아. 그치. 너무 잘 주는 것도 별로긴 하지. Setelah harinya tiba, Okju memantapkan strateginya untuk balas dendam kepada si Choi. Ia menyamar menjadi wanita penghibur supaya lebih gampang untuk mendekati Choi ini. Strategi Okju tepat sasaran karena di saat Choi sedang clubbing, dia menghampiri Okju yang mencoba menggodanya. Tentu si Choi ini terlihat tertarik kepada Okju. 제가 술 한 잔 사도 될까요? Lalu setelah mengobrol di klub itu, akhirnya Okju dibawa oleh Choi ke sebuah hotel yang berada di desa. Di sini Okju terlihat senang karena ia akan segera membalaskan dendamnya ke si Choi ini. Dan ketika tiba di hotel itu, Choi memesan sebuah kamar suite untuknya dan Okju. Di sini Okju menyadari bahwa orang-orang yang ada di hotel ini telah bersekongkol dengan Choi. Lalu ketika di kamar, Choi mencoba mengajak ngobrol Okju. Tetapi Okju hanya merespon dengan senyuman saja. 생각보다 괜찮지? 응. 분위기 왜 이렇게 어색해? Pada akhirnya Choi memulai aksi bejatnya itu. Choi mencampur minuman Okju dengan sebuah obat bius. Choi memakai topengnya dan menghampiri Okju yang sudah tergeletak tak sadarkan diri di atas kasur. Aksinya dimulai, Choi merekam kejadian itu dari mulai menggrepe bagian atas hingga ke bagian bawah. Tetapi tanpa disadari Choi, ternyata Okju tidak meminum minuman yang diberikan Choi. Ia menyerang Choi dengan sebuah pisau. Tetapi Choi bisa menahan serangan itu meskipun tangannya berdarah. Dan di sini aksi baku hantam pun terjadi antara Okju dan Choi. Dan ketika ia tersadar, ia sudah dikerumuni banyak anak buah bosnya. Choi diancam oleh bosnya agar segera membereskan semua kekacauan yang terjadi saat ini. Dan faktanya Choi adalah seseorang yang menjual beberapa obat-obatan terlarang dan Choi juga berjualan film porno. Choi diberi jarak 3 hari untuk membawa gadis itu dan menyelesaikan kekacauan semua ini. 요즘 내가 병문안 온 거 같니? 우리가 아무리 마약 팔고 여자 팔고 뭐 아니. Scene berpindah ketika Okju yang sedang makan bersama seorang gadis SMA yang dibawa kabur bersamanya. Dan beberapa hari kemudian, Okju membeli sebuah senjata untuk memulai aksi balas dendamnya pada Choi karena telah membunuh balerina temannya. 그냥 사냥 비슷한 거요. 저게 말벌집 잡을 때 쓰는 건데 말이야. Tetapi ketika sampai di penginapan, Okju diserang oleh Choi dan temannya. Ia mencoba melawan tetapi usaha Okju gagal dan ia melompat dari atas jendela. Ketika di markas bosnya, Choi mengaku telah membunuh Okju dan ia telah menguburnya di pegunungan. Bosnya pun percaya, tetapi ketika ia melihat seorang gadis, ia marah besar karena tak seharusnya seorang saksi pembunuhan dibiarkan hidup. Akhirnya, bosnya pun memerintahkan Choi untuk menghabisi gadis itu.
Choi tidak langsung menghabisi gadis itu. Ia menyiksa dulu gadis itu agar mengaku kemana perginya Ok-ju. Ternyata Ok-ju belum meninggal di tangan Choi. Ia hanya mengaku sudah membunuh Ok-ju kepada bosnya agar ia tidak dihukum. 하고 같이 붙어 다니고 하니까 너도 좀 뭐가 되는 것 같았어? Scene berpindah ketika Ok-ju pergi lagi ke hotel di pedesaan. Ia memberikan pelajaran sekaligus menanyakan keberadaan si Choi. Dan setelah mendapatkan informasi keberadaan Choi, satu persatu rekan Choi ia bunuh di malam itu juga. 그 새끼 어딨어? Akhirnya, Ok-ju menemukan keberadaan Choi di sebuah pacuan kuda. Di sana ia memasuki lift, dan ketika lift mulai turun, ia membunuh satu persatu orang yang berada di lift itu. Ok-ju sampai ke tempat bosnya Choi. Ia melihat beberapa aktivitas memproduksi barang-barang terlarang. Ok-ju bertanya kemana Choi kepada beberapa orang yang ada di situ, tetapi tidak ada yang menjawab. Hingga akhirnya bosnya Choi datang dan menanyakan keadaan Ok-ju. Bahkan bos Choi ini meremehkan Ok-ju, tetapi tiba-tiba Ok-ju langsung menembakkan timah panas ke kepala si bos itu. 씹을 이유는 없잖아. Hingga semua orang di tempat itu terdiam ketakutan melihat aksi Ok-ju. Di sini Ok-ju bertanya lagi keberadaan Choi sambil mengancam dengan pistolnya. Tetapi mereka tetap diam saja. Dan akhirnya Ok-ju pun menembak. Namun sayangnya tembakan itu gagal karena Ok-ju kehabisan peluru. Dan mau tidak mau, baku hantam yang brutal pun terjadi lagi. 어디 있어? 족갈 씨발이야 너. Ok-ju berhasil menghabisi rata semua orang yang ada di tempat itu. Ia berjalan mencari keberadaan Choi. Namun tak disangka ia malah menemukan teman Choi sambil membawa gadis yang Ok-ju cari. Ok-ju marah dengan apa yang ia lihat. Ketika Ok-ju ingin menembak, tiba-tiba Ok-ju ditembak duluan. Ternyata yang menembak itu adalah Choi yang sudah lama menunggu kedatangan Ok-ju. Dan Choi langsung menembak temannya juga untuk menghilangkan bukti kejahatannya. Namun, ketika Choi ingin menembak kembali Ok-ju, ia ditembak balik oleh gadis itu yang ternyata masih hidup. Dan kesempatan ini pun dijadikan Ok-ju untuk menembak Choi beberapa kali. Setelah Choi tumbang ditembak, Ok-ju membawa Choi ke pinggiran pantai untuk membunuhnya. Di sini Choi meminta ampun kepada Ok-ju. Namun Ok-ju sudah terlanjur marah dengan kelakuan Choi yang bejat dan membunuh temannya. Choi bertanya siapa sebenarnya Ok-ju ini. Dan ketika itu juga Ok-ju menjawab bahwa ia adalah sahabat balerina yang telah Choi bunuh. Di sini Choi malah mengatai bahwa balerina adalah orang yang tidak pantas untuk menjadi seorang penari karena ia terlihat gendut. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Ok-ju langsung membakar Choi hidup-hidup. 야, 걔 다 벗겨봤잖아. 그녀한테 똑같은 짓 계속할 거야. 알겠어? 그렇게 해봐. Setelah aksi balas dendamnya selesai, Ok-ju membakar mobil Choi di pinggir pantai.
Lalu Okju pun pergi meninggalkan kota untuk melupakan atas kejadian baru-baru ini. Dan film pun selesai.